Lumayan sih Bu, lumayan macet soalnya tadi kan saya di jalan naik motor ya ke sini. Terus kebetulan ada kecelakaan, terus kayaknya tapi kan emangnya nggak parah sih, tapi lumayan bikin macet. Apalagi kan di daerah Jakarta pada penduduknya lumayan sih. Gimana tuh keselamatannya kalau boleh tahu? Ini di Teguh Cepat sih yang depan itu. Iya motor. Iya kayaknya Hujan soalnya di sini gitu. Emang tadi perjalanan ke sini lumayan jauh ya? Emang banyaknya dari mana? Saya dari Depok sih Bu, lumayan sih sekitar 30 menit ya naik motor, tapi tadi karena kecelakaan jadinya 40 menitan gitu. Sebelumnya saya manggil Mbak Nipah, nggak apa-apa? Iya nggak apa-apa. Oke, sebelumnya saya boleh tahu Mbak Nipah ini pertama kali udah pernah sih? Belum pernah sih Bu, ini pertama kali dan saya juga baru tahu kalau ternyata tuh ada loh tempat yang bisa kita jadi tempat curhat. Karena mungkin saya juga paling kalau cerita-cerita ke teman-teman aja gitu yang nggak pernah orang profesional gitu, dan saya baru dikenalin sama teman saya kalau ternyata ada yang namanya tuh sesi konseling gitu. Ada orang yang mau sukarela gitu dengerin cerita saya, makanya saya jadi coba gitu, karena menurut saya permasalahan saya itu udah nggak bisa diselesaikan sama teman aja gitu kan. Saya kayaknya butuh deh orang yang lebih profesional. Jadi itu pernah sedikit ini Pertama kali banget. ya pertama kali. Oke, karena pertama kali banget. Berarti Mbak Nipah belum tahu kan langkah yang akan kita jalani sama konseling ada apa aja. Boleh saya izin untuk menjelaskan? Jadi yang pertama itu saya menekankan kalau di proses konseling ini Mbak Nipah nggak usah khawatir, cerita Mbak Nipah akan terbuang ke masa atau kayak bakal bocor kemana-mana, itu enggak. Kita punya akses Mbak Nipah, ada 12 akses, tapi yang paling sederhana ada 3 akses, yaitu akses kerahasiaan, akses kesukarelawan, dan juga akses keterbukaan. Akses kerahasiaan itu tadi saya bilang Mbak Nipah nggak perlu khawatir cerita Mbak Nipah akan terbongkar atau akan terdengar sama orang lain, karena di sini kita menjaga rahasia Mbak Nipah, kita menjaga ketat banget setiap cerita yang diceritakan sama klien kita ke kita itu akan kita jaga, itu hanya kita yang tahu Mbak Nipah. Jadi Mbak Nipah nggak perlu khawatir, Mbak Nipah bisa ceritain apapun yang Mbak Nipah pengen ceritain, tanpa perlu khawatir itu akan kebongkar kemana-mana ya. Yang kedua ada akses kesukarelawan. Akses kesukarelawan itu berarti Mbak Nipah secara sukarela datang ke saya, isi formulir konseling, datang ke saya hari ini, dan kita menjalani sesi konseling itu Mbak Nipah sukarela tanpa ada paksaan apapun. Ada paksanya? Berarti benar dari hati Mbak Nipah pengen di sini ya. Itu bagus karena kita punya akses kesukarelawan itu, jadi Mbak Nipah harus dari hati Mbak Nipah atas kesadaran dari Mbak Nipah sendiri bercerita sama saya ya, pada paksaan apapun. Terus ada akses keterbukaan Mbak Nipah. Akses keterbukaan itu saya meminta atau mengizinkan Mbak Nipah untuk secara terbuka menceritakan masalah yang Mbak Nipah lagi hadapi, karena saya nggak bisa bantu Mbak Nipah kalau Mbak Nipah ceritanya setengah-setengah atau ceritanya ditutup-tutupi, itu saya nggak bisa bantu Mbak Nipah, karena yang bisa bantu diri Mbak Nipah sendiri itu Mbak Nipah. Saya di sini hanya mengarahkan ke jalan yang sesuai saja gitu. Jadi saya butuh Mbak Nipah untuk terbuka juga sama saya mengenai cerita masalah yang Mbak Nipah akan ceritakan nanti, karena itu akan membantu saya juga untuk menganalisis apa sih sebenarnya masalah yang sedang Mbak Nipah hadapi saat ini. Bisa dimengerti Mbak Nipah? Mengerti Bu. Oke. Sebenarnya kan tadi Mbak Nipah kayaknya berarti kesini ada masalah. Saya lihat Mbak Nipah kayaknya masalahnya lumayan berat, karena dari tadi makanya nggak urung dari awal kan itu agak enak banget kayaknya. Mungkin boleh langsung boleh diceritain atau Mbak Nipah masih mau basa-basi dulu, mau kita ngobrol dulu? Boleh langsung aja. Oke. Jadi apa yang mau Mbak Nipah ceritain ke saya tentang masalah Mbak Nipah ya? Tapi sebenarnya bingung sih Bu, ngejelasin dari mana. Tapi mungkin gini aja kali ya. Jadi itu saya sebenarnya kan dulu sebenarnya itu teman lama Bu, teman SMA saya. Saya kan sekarang udah kuliah. Nah saya tuh punya teman SMA, jadi dulu tuh masih geng-gengan lah ya ibaratnya.
karena kita kan sama-sama dia kuliah dia kerja, jadi dijadwalin itu. Nah paling bisa setahun 2 kali. Nah tapi belakangan itu saya nggak bisa nih Bu ikut main sama mereka karena kebetulan memang saya tuh tipikal dari keluarga yang alhamdulillah orang tuanya tuh agak strict nih Bu, jadi agak susah diminta izin. Nah jadi bulan-bulan itu saya udah main terus nih Bu, saya aduh hobi ya Bu, kayak saya pergi nyenengin saya beberapa kuliah dari pagi sampai sore. Nah izin saya untuk main di bulan itu udah penuh sama ibu saya. Nah jadi saya udah gak ada waktu lagi buat main sama teman lain. Nah si teman saya ini tuh dia ngajak main saya, awalnya saya pikir mungkin mereka ngerti karena sebelumnya mereka udah tahu nih Bu kalau misalkan orang tua saya tuh emang agak sedikit susah gitu Bu minta izinnya. Tapi ternyata setelah saya tolak baik-baik kayak maaf ya nggak bisa main, lalu mereka anggapnya kalau misalkan kalau saya itu lebih mendingin teman kuliah saya daripada mereka, karena mungkin mereka mikirnya mereka teman lama saya gitu. Tapi kan Bu maksudnya kayak saya tuh main sama teman kuliah saya karena sambil kuliah gitu, jadi ketemu teman kuliah karena ya memang saya kuliah gitu, bukan disengajain main atau kayak gimana. Tapi teman-teman SMA saya tuh kayak nggak paham gitu, mereka tuh sampai dia saya kayak reply saya bilang kayak senangnya saya punya teman baru gitu, lupa sama mereka gitu. Padahal nggak gitu Bu, maksudnya saya juga pengen main sama mereka, pengen kumpul-kumpul lagi, apalagi mereka teman baik saya kalau saya udah kenal sama mereka gitu. Cuman ya emang belum waktunya aja. Nah, mereka tuh belakangan ini jadi kayak apa ya, saya nggak tahu ya mereka ngomongin saya atau enggak, tapi saya merasa mereka tuh kayak agak kesal gitu sama saya. Nah saya tuh tipe orang yang gak bisa dipaksa karena yang saya nggak bisa aja gitu main. Jadi saya tuh sekarang bingung, saya tuh harus ngambil keputusan seperti apa gitu. Apa saya harus udah deh nggak usah main lagi sama mereka, atau karena saya harus gimana gitu. Oke, saya paham banget, masa saya kesel banget, apalagi tadi bagi ngeluarin yang kayaknya bener terkesan itu sambil kita sambil kesel itu dapat banget ya Pak. Tapi saya mau nanya, dari Mbak Dipa sendiri ada nggak rasa pengen dia main gitu, mau usahakan dia ternyata main sama mereka, kangennya sama mereka gitu, ada nggak? Kalau rasa itu sebenarnya ada sih, karena kan emang kita juga ketemunya jarang banget, bisa bener-bener 6 bulan sekali itu pas libur semester aja. Tapi saya juga nggak bisa maksain waktunya, misalkan saya tiba-tiba udah ayo tanpa izin orang tua saya, nantinya aja saya berantem sama orang tua saya. Dan saya juga ada hal yang lebih penting menurut saya, kayak saya ada jadwal kuliah, ada kenalan, ada segala macam gitu. Saya tuh sebenarnya lebih kepengen mereka itu kayak ngerti, oke gitu, saya juga pasti akan masalah ini banget main sama mereka. Tapi mereka tuh tetap aja kayak apa ya, bukan maksa sih, gue lebih kesannya kayak aduh main terus-terusan ngintip main. Itu sebenarnya saya udah bilang saya nggak bisa gitu. Saya tuh ada dalam hati saya merasa kayak mereka tuh teman lama saya, mereka udah ngerti kalau orang tua saya tuh nggak bisa dipaksa izin. Tapi mereka tuh sampai detik ini kayak masih nganggap saya ya bocah deh, apa harus izin sama orang tua gitu, kayak dikit harus pulang, dikit gak boleh main, dikit ini. Saya tuh kayak mereka tuh teman saya bukan sih, harusnya mereka tuh udah ngerti gitu. Temen-temen kuliah saya ngerti kok kalau saya nggak bisa izin dadakan atau apa. Tapi kenapa teman yang saya udah kayak keluarga gitu, dari SMA kita temenan kemana-mana, kita selalu main bareng-bareng gitu, tapi mereka tetap aja nggak ngerti. Jadi saya bingung gitu, harus masa saya harus merelakan pertemanan yang menurut saya itu udah bukan sehari 2 hari gitu. Jadi saya tuh bingung Bu. Berarti kamu tetap ada keinginan atau main ya, pasti sih karena kangen juga, kan udah teman lama juga, tapi karena kamu pasti kesel banget, tapi ada rasa kangen juga pasti ya kan. Tapi sebelumnya kamu udah pernah nggak sih ngomongin ke teman kamu kayak kamu tuh maunya seperti ini, atau kayak perasaan gak enak kamu deh kalau kamu dipaksa-paksa kayak gitu, kayak kamu nggak kayak ya gue kan nggak bisa atau apa gitu, kayak ngejelasin kalau kamu tuh kan kamu udah jelasin kalau kamu nggak bisa karena izin gitu, kan pasti paksa. Lalu kamu nggak kayak kok gini sih gitu kalian, kalau ngerasa kamu jelasin karena kalau kamu tuh nggak enak loh kalau diajak-ajak terus, dipaksa-paksa terus kayak gitu. Pernah nggak ada kepikiran bercerita sama mereka? Kalau cerita langsung sih kayak tentang perasaan saya ke mereka nggak pernah sih Bu, tapi kayak udah main aja. Cuman saya tuh mikirnya kan saya tuh selalu kayak sering banget ya bilang kayak gak bisa sih ini mengizinin gitu. Saya tuh udah sering banget gitu. Mereka juga udah ngerti gitu kalau ibu saya tuh nggak bisa segampang itu buat ngizinin.
minggu depan main yuk, besok main yuk gitu. Padahal itu nggak bisa banget gitu. Kayak tetap saya tuh harus dapat izin 2 bulan sebelum main gitu. Harus bilang dulu, harus bujuk dulu ibu gitu, cari nomornya ibu yang bagus dulu, kapan sih ngomongnya gitu. Karena kalau nggak kayak gitu, saya nggak akan dapat izin. Lalu mereka tetap kayak ngulangi hal yang mereka ajak saya main dan bahkan namanya saya nolak, terus mereka kayak kesel dan saya jadinya bingung. Kayak saya mikir, ini udah deh, kita udah usah temenan aja deh, kayak udah kamu hidup kamu, hidup mereka gitu. Saya gitu, karena ya masa saya harus membantu orang tua saya gitu. Jadi kayak saya sempat ada di fase jaga jarak dari mereka. Saya nggak mau mereka tahu kehidupan saya seperti apa. Saya sempat bingung mereka, terus habis itu saya hapus nomornya biar udah deh gitu, kalian kalau main aja gitu, nggak usah gitu sama saya gitu. Tapi kan ternyata tetap mereka tuh nyari saya gitu. Karena itu bikin saya merasa punya beban gitu. Jadinya kayak saya merasa bersalah. Apakah saya salah gitu? Apakah ini saya salah ya kalau nolak dengan alasan seperti itu? Jadi saya udah sendiri, saya bingung harus ambil keputusan yang kayak gimana gitu. Paham banget, pasti sih bener kesel banget ya kamu sama temen kamu tuh kayaknya. Tapi pernah nggak sih kamu tuh izin mendadak gitu sama ibu kamu gitu, kayak bilangnya apa ya, nggak pernah tuh kayak 1 minggu sebelumnya pas mereka ngajak kamu tiba-tiba izin langsung gitu, pernah nggak izin gitu? Kalau izin pernah sih, pernah. Oh iya pernah. Saya pernah nyoba izin langsung sama ibu 1 minggu sebelum main kalau nggak salah itu ya. Karena saya udah tuh kayak merasa bersalah deh kayaknya orang, tapi saya coba dulu tuh izin dulu sama orang tua saya boleh apa enggak. Tapi ternyata sebenarnya tuh gini loh, si ibu tuh nggak larang-larang banget, cuman kayak main terus gitu. Saya bisa aja sih main, tapi ada faktor lain juga dari sebelumnya, bukan cuma izin tapi dari uangnya. Bukan kalau main kan harus ngumpulin uang ya, sementara saya itu kan belum kerja, saya maksudnya kuliah, dan uang saya itu masih 100% dari orang tua gitu. Dan ibu saya itu saya tuh udah dibatasi gitu, dikasih misalkan buat kuliah berapa, buat ongkos berapa. Nah kalau saya main itu, saya nggak dapat jatah main Bu. Jadi uang yang saya pakai buat main itu ya uang kuliah saya yang saya sisihin. Jadi kenapa saya tuh lebih baik izin yang 2 bulan biar saya bisa sisihin. Misalkan kayak seminggu saya kasih 30.000, yang 10.000-nya yang 20 buat kuliah, 10.000-nya buat main gitu. Jadi kan kalau ngedadak itu saya nggak punya pegangan kan Bu, tetap aja. Jadi saya tuh harus ngumpulin uang dari hasil dapat ongkos kuliah gitu Bu. Oke, berarti faktornya bukan cuma dari izin orang tua doang ya, tapi ada dari keuangan kamu juga. Terus kan tadi kamu sempat menyinggung tuh kalau misalnya kamu udah gimana menghilang dari kehidupan mereka, membatasi diri dari mereka, terus mereka ada mencoba mencari kamu lagi. Itu perasaan kamu tadi kamu bilang kayak itu cukup bebannya itu seperti apa? Apakah bukannya biasanya kalau dicari itu malah jadi kayak senang gitu, kayak gitu dicari ini ternyata nyari saya nih gitu, mereka butuh, mereka nyari saya biar ngajak lagi gitu. Nggak ada rasa kayak senang gitu kan, malah jadi beban bagi kamu ya? Kalau itu sebenarnya senang sih Bu, karena mikir ya betul kata ibu, kayak padahal mereka pengen main sama saya senang. Cuman yang jadi beban itu Bu, jadi rasa bersalah itu kayak saya berpikir masa sih mereka udah main cuma perkara nggak ada saya. Kayak gitu saya mikirnya ya udah kalau mau main aja nggak apa-apa. Saya tuh bener-bener nggak apa-apa loh kalau mereka mau main satu dengan itu yang berlima itu, saya nggak apa-apa, kalau saya nggak apa-apa gitu. Justru dengan mereka terus-terusan mengajak saya dan saya semakin menolak mereka, rasa bersalah itu semakin saya pikirin gitu. Saya semakin overthinking kayak masa sih cuma gara-gara saya kayak itu mereka nggak bisa main. Padahal saya tuh bener-bener kayak udah nggak apa-apa sana main gitu, nggak usah ngajak saya gitu. Saya nggak mau beneran lagi aja, karena emang kan yang orang saya juga ya. Tapi mereka tuh malah bilang kayak nggak seru kalau nggak ada kamu gitu. Terus saya merasa mikir masa sih gitu, kayak saya merasa wah masa sih. Jadinya saya tuh di pikiran saya harus mencari cara gimana saya bisa main sama mereka gitu. Sementara itu udah nggak ada cara lain gitu. Kalau mau main ya udah berarti saya bisa di 2 bulan depan gitu. Kalau mereka mau, sementara kan jadwal saya sama jadwal mereka beda ya. Nah jadinya nih kalau misalkan saya persiapkan dari sekarang, ternyata pas mereka nggak jadi main, saya jadi kecewa gitu. Jadi lebih baik ya udah
dan udah jadi saya tuh kalau orang yang pikiran gitu kan pokoknya saya jadi yang salah di sini. Kalau gitu saya balikin, kamu pernah nggak sih ngajak main mereka? Waktu itu sempat pernah ngajak main, tapi karena jadwalnya beda, jadi mereka nggak bisa, ada sih bisa satu orang, tapi kan ya gitu kalau satu orang udah ikut jadi banyak semuanya ini nggak terlaksana gitu mainnya. Berarti teman-teman kamu tipikal yang kamu satu ikut semua, satu nggak ikut semua. Oke, saya ngerti banget pasti. Ada rasa senang tapi ada di satu sisi beban juga ya, karena jatuhnya jadinya kayak kamu tumpuan dari teman-teman kamu ini gitu. Kalau kamu nggak ikut ya berarti sebenarnya nggak ikut, padahal bisa aja semuanya ini pengen main tapi karena kamunya nggak bisa jadi itu loh nggak usah karena nggak ada kamu gitu. Oke, baik. Pasti ya beban juga sih di kamunya ya. Iya, saya paham banget perasaan kamu, pasti kesel, pasti sedih juga, ada perasaan beban juga di kamunya, pasti bingung juga nggak sih kamunya harus berbuat apa gitu. Kira-kira kamu udah tahu belum apa sih yang kamu mau untuk kelancaran pertemanan kamu? Apakah kamu mau memutus hubungan gitu aja? Tapi pasti nggak boleh ya, memutus hubungan kayak nggak boleh banget memutus silaturahmi dan pertemanan. Ada solusi lain nggak menurut kamu yang terbaik gitu untuk masalah pertemanan kamu ini? Ada sih Bu, sebenarnya saya tuh waktu itu nyoba dulu ke ngomong dulu sama si ibu gitu. Saya nyoba dulu ke pihak ibu kayak boleh nggak ya kalau misalkan main mendadak gitu. Terus sempat ngobrolin kayak boleh nggak sih Bu aku main mendadak gitu. Tapi kan kayaknya ibu tuh susah, nggak bisa. Itu mau kita campur apapun karena itu udah bagian dari mereka, buat kakak saya, buat saya itu udah dari dulu gitu. Jadi kayaknya nggak bisa dirubah. Mungkin berikutnya pengennya sih nanti bikin ya udah ketemu gitu sebentar ngobrolin sama anak-anak yang saya main itu, pengen ngomong kayak apa sih yang saya rasain gitu. Kalau saya tuh gak bisa gitu, kita juga udah kuliah dan kerja gitu, artinya kita tuh punya lingkungan yang lebih sehat gitu. Waktu kita tuh gak cuma buat teman tapi juga ada buat keluarga. Saya pengennya mereka ngerti, saya akan ngerti kok kalau misalnya mereka gak bisa, saya akan ngerti dan saya juga ngomong gitu ke mereka juga bisa ngerti saya gitu. Kalau kita pertemanan udah bukan sehari 2 hari tapi udah bisa dibilang hampir mau 7 tahun lebih gitu kan. Nah jadi saya pengennya kayak saling ngerti aja, dan apa ya, kalau misalkan memang mereka nggak bisa temenan sama saya dengan kondisi saya yang sulit izin, udah nggak apa-apa gitu. Tapi saya sih pengennya jangan sampai musuhan ya Bu. Tapi kalau misalkan ya udah baik-baik aja, kita pernah kenal, pernah jadi sahabat baik, pernah jadi teman cerita gitu. Nggak mau sih Bu sampai kayak musuhan, sindir-sindiran gitu. Paling saya akan mengungkapin aja apa yang saya rasain. Semoga mereka lebih ngerti, karena kan memang saya belum pernah mengungkapin apa yang saya rasain gitu. Jadi langkah kamu setelah dari konser ini mau mencoba untuk ngomong baik-baik sama mereka, mencoba untuk mencari waktu untuk bisa ketemu sama mereka, itu bagus banget karena kamu juga akhirnya bisa ketemu sama mereka kan. Pasti saya tahu pasti kamu juga kayaknya kangen ya sama mereka, udah lama gak ketemu, jadi bisa ngomong baik-baik sama mereka gitu. Solusi yang kamu pikirkan udah bagus, karena kamu udah mau berani untuk mencoba untuk ngomong sama mereka, udah berani untuk mau coba mengutarakan apa yang kamu rasain ke mereka untuk jujur dan mencari solusi terbaiknya bareng-bareng sama mereka. Yang mereka itu persahabatan kalian tuh mau seperti apa ke depannya, itu udah bagus banget. Kalau bisa dilaksanakan akan jauh lebih baik lagi, dan saya juga akan berharap semoga solusi kamu ini bisa dapat jalan keluar terbaik dari masalah kamu. Ya Bu, saya juga merasa kayaknya untuk saya sebagai mahasiswa semester akhir ini menjauhi pertemanan yang menurut saya jadi nambah pikiran saya itu lebih baik gitu. Emang sih pertemanan saya itu bukan sehari 2 hari seperti saya tadi bilang, tapi saya apalagi saya baik-baik Bu, jadi saya ngerti kalau kesehatan mental saya sekarang itu harus diutamakan. Saya nggak mau sampai kuliah saya jadi terbengkalai gitu, kuliah saya jadi saya kerjain karena banyak pikiran masalah kayak gitu. Dan saya juga masih punya teman
yang lain. Saya nggak mau nahan-nahan teman saya buat temenan sama saya kalau mereka yang nggak nyaman sama saya gitu. Jadinya ya udah, kalau misalkan memang mereka, kalau ibaratnya kalau kata anak zaman sekarang kayak keluar dari geng, udah kayaknya nggak apa-apa gitu. Cuma saya akan berusaha untuk menjadi mantan teman, nggak ada kan jadi mantan teman sih, cuman kayak udah akan baik-baik aja sama mereka. Saya juga nggak akan dendam atau apa. Sampai sekarang pokoknya saya cuma pengen kalau misalkan mereka nggak bisa main sama saya, ya udah nggak apa-apa. Nanti saya akan main baik-baik, lanjutannya akan kayak gimana. Nah, people come and go ya, ada yang masuk, ada yang cuma. Jadi kalau memang mereka diomongin dulu maunya mereka seperti apa, kalau memang mereka mau pergi ya biarkan mereka pergi, jangan menahan, karena pasti akan ada lagi teman-teman baru yang lain yang bisa mungkin lebih jauh mengerti mbaknya gitu, mungkin jauh lebih mengerti kondisi keluarga bagaimana gitu ya. Semoga saya berharap semoga udah baik dan bisa menemukan jalan yang baik. Oke, ada yang lain, ada yang ingin diceritakan dari saya? Kalau berarti sih Perasaan gimana bisa melakukan pasien? untuk perasaan saya jadi lebih tenang sih, karena dalam ini benar-benar cukup ganggu banget di pikiran saya gitu. Setelah cerita saya merasa oh saya jadi punya solusi apa yang harus saya lakuin, saya juga merasa lebih lega, lebih tenang, lebih relax sih sekarang aja sih. Berarti semoga tujuan dari Marisa sendiri bisa tercapai dengan selesainya masalah yang akan semoga saya juga berharap teman-teman tetap akan baik-baik saja, teman yang bisa mengerti dari Pak juga berusaha ngobrol baik-baik, cari jalan tol yang terbaik, jadi sama-sama enak, sama benar-benar biar bisa sama-sama enak dan bisa jalan dengan terus. Oke, kalau banyak masih dari yang menceritakan, saya bisa menceritakan masing-masing ini. Kalau Mbak Dipa ada yang masih ada next time, kalau Mbak Dipa mau ada cerita lagi, Mbak Dipa bisa